Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak bunda? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penyerbukan, yaitu materi pertemuan kita sebelumnya. Nah, coba anak bunda amati gambar pada di samping ini. Nah, kamu amati gambar 2.16. Nah, mengapa lebah atau hewan lain mendatangi bunga katanya? Kenapa? Karena adanya manfaat keberadaan lebah bagi bunga atau hewan lain itu tertarik. Pernah kan nah bunda perhatikan misalnya lebah itu dia hinggap di dekat bunga ya. Nah, saat ini kita mempelajari adanya hubungan saling menguntungkan antara lebah atau hewan lain ya dengan bunga. Nah, pada gambar 2.16 ini merupakan proses pada tumbuhan fertilisasi atau pembuahan yang diawali dengan peristiwa polinasi ya, polinasi, di mana polinasi ini merupakan penyerbukan. Nah, di mana penyerbukan ini merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik ya, menempelnya serbuk sari ke kepala putik itu dinamakan dengan penyerbukan atau polinasi. Nah, bagaimana sekarang proses terjadinya penyerbukan tersebut ya? Nah, kita pelajari ada yang dinamakan bermacam-macam proses penyerbukan. Yang pertama kita pelajari tentang anemogami, di mana anemogami ini merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, coba bunda perhatikan gambar yang di samping ini, bahwasanya ini merupakan bunga jagung ya, jagung, atau perhatikan juga tanaman jagung, terus padi ya padi. Nah, itu dia memiliki ciri-ciri tanaman yang dibantu oleh angin ya. Kenapa dia dibantu oleh angin? Karena dia tidak memiliki nektar, terus dia mempunyai tangkai bunga yang mudah bergoyang atau yang mudah saat proses penyerbukan itu dibantu oleh angin ya. Selanjutnya kita masuk ke entomogami, di mana di sini merupakan penyerbukan yang terjadi dengan bantuan hewan ya atau serangga, disebut dengan entomogami. Nah, di ciri-cirinya di sini merupakan dia mempunyai nektar. Anak bunda tahu nektar itu merupakan madu ya, madu. Nah, bagaimana caranya lebah ini membantu penyerbukan untuk bunga? Ketika serangga ini hinggap ke bunga atau ke mahkota bunga, nah nanti ketika dia berpindah lagi ke bunga yang lain, sehingga nanti adanya serbuk sari yang menempel di kaki lebah tersebut. Nah, ketika serangga itu ikut pindah posisi ke bunga yang lain atau mahkota yang lain, secara otomatis dia akan memindahkan serbuk sari itu ke putik. Nah, penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga ini disebut dengan entomogami. Nah, nektar atau madu yang dihasilkan bunga mengandung berbagai karbohidrat seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa ya, yang mencapai 87% ya, yang merupakan sebagai cadangan makanan bagi serangga ya, yang merupakan sumber energi. Selanjutnya ornitogami, di mana di sini dia merupakan penyerbukan yang dibantu oleh hewan ya. Nah, di sini ciri-cirinya dia memiliki mahkota bunga berbentuk trompet, misalnya bunga dadap atau bunga cangkring ya.
Nah, ukuran bunganya yang besar, kenapa besar? Sehingga dia mampu menahan burung yang membantunya dalam proses penyerbukan tersebut ya. Selanjutnya Chiropterogamy ya, adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nah, tentunya kalau sudah kelelawar, tentu pada bunga yang memiliki ciri yang mekar pada malam hari dan memiliki pesona bunga yang menarik ya, dan tentunya mempunyai nektar ya. Nah, selanjutnya antropogami, penyerbukan yang dibantu oleh manusia, di mana tanaman yang penyerbukannya ini dibantu oleh manusia ini biasanya merupakan tanaman bunga yang berumah dua, artinya artinya bunga jantan atau bunga betina saja. Biasanya ini dilakukan oleh pencinta bunga anggrek, bunga lili ya, yang harganya cukup mahal. Selanjutnya, pada proses penyerbukan sari dapat berasal dari bunga itu sendiri atau bunga yang lain. Nah, macam-macam penyerbukan ini kita dapat membedakan menjadi beberapa macam. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastard ya. Nah, itu ada namanya pembuahan ya, atau fertilisasi, di mana serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Nah, di dalam serbuk sari dia mempunyai dua inti, yang dimananya inti ini adalah yaitu inti vegetatif dan inti generatif, yang dimana setelah serbuk sari itu menempel ke kepala putik ya, dan ia akan menyesuaikan atau berasal dari tumbuhan yang mana dia, yang sejenis kah atau yang berbeda. Nah, serbuk sari ini nanti akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, di mana nanti bulu serbuk sari ini dia akan tumbuh dan bergerak menuju bakal buah yang melalui tangkai putik. Nah, nanti disinilah terjadinya inti sel generatif ini. Di dalam tubuh serbuk sari ini dia akan mengalami pembelahan menjadi dua, di mana dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma ya. Dua inti sel sperma ya. Ingat ya, dia ada dua inti sel generatif. Dari sel generatif ini dia akan membentuk atau berkembang menjadi dua sel sperma. Dari dua inti sel generatif tadi menjadi atau berkembang menjadi dua sel sperma, yang dimana dua sel sperma ini satu inti vegetatif yang dalam bentuk serbuk sarinya nanti dia akan berperan menjadi penuntun yang bergerak tumbuh menjadi buluh serbuk sari ke bakal biji ya. Nah, yang satunya lagi, inti sel sperma ini dia akan membuahi inti sel telur ya, atau ovum, yang dimana nanti dia akan membentuk zigot atau membentuk calon individu baru ya. Nah, yang satu inti selnya lagi, sperma yang lain ini dia akan membuahi inti kandungan lembaga sekunder, yang dimana dia akan membentuk endosperma atau cadangan makanan ya. Nah, pada proses ini disebut dengan pembuahan dua kali atau dengan pembuahan ganda ya. Ingat, pada proses ini disebut dengan pembuahan ganda. Kenapa disebut dengan pembuahan ganda? Karena adanya terbentuknya dua inti sel generatif yang berkembang menjadi dua sel sperma. Yang satu dia membuahi ovum membentuk zigot, yang satu lagi dia membentuk endosperma yang sebagai cadangan makanan. Oke, selanjutnya, nah ini dia dari keterangan tadi ya. Dari kepala putik dia mempunyai inti sel generatif dan inti sel vegetatif ya.
Nah, dia melalui tangkai menuju ke membakal buah, lanjut ke bakal biji ya. Nah, di sini terbentuk ada dua pembentukan sel sperma, dua sel sperma. Yang satunya adalah pembentukan zigot, yang satu lagi endosperma, di mana endosperma ini merupakan cadangan makanan. Yang zigot ini adalah pembentukan pertemuan dari sel telur ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebaran biji. Nah, tahukah nak bunda, di manakah kamu menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Kenapa bisa demikian? Katanya, disinilah adanya terjadinya melakukan penyebaran biji ya, setelah terjadinya pembuahan. Setelah adanya pembuahan, ternyata adanya lagi penyebaran biji. Nah, di mana bakal biji ini akan berkembang menjadi biji. Pada angiosperma ini, biji yang diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium ini, dia juga menjadi buah yang dapat membantu dalam penyebaran biji. Nah, penyebaran biji yang jauh dari induknya ini, dia akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Nah, ini karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induknya akan lebih berkompetisi atau berkompetisi lebih baik gitu ya. Dia akan mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi ya. Atau proses penyebaran biji ini dapat terjadi secara alami atau bantuan manusia. Jadi penyebaran biji ini dibagi menjadi dua, ada yang secara alami, ada yang dibantu secara manusia. Oke. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Di sini coba silahkan kerjakan tabel berikut ini. Nah, lengkapilah tabel 2.5 dengan menuliskan cara penyebaran biji dan perantara yang membantu tumbuhan untuk melakukan penyebaran biji. Silakan isi nama tumbuhan kamu apa, gambarnya, cara penyebaran bijinya bagaimana ya. Nah, nanti kerjakan di buku latihan seperti biasa. Silahkan kirimkan lewat email Bunda lagi. Bunda tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.